Dalam keputusan hari ini, Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Selamat pagi para hadirin sekalian, puji dan syukur berkat rahmat dan kasih setianya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Josephine Bersilia dan saya merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Baru-baru ini terdapat berita yang sempat menghebohkan khususnya untuk industri rokok, di mana Ibu Sri Mulyani dan Bapak Joko Widodo menaikkan tarif cukai rokok. Sehingga pada hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul kenaikan cukai rokok disambut dengan pro dan kontra, dengan subtopik yaitu pengertian cukai dan pengaruhnya terhadap aspek sosial dan ekonomi. Cukai merupakan pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur di dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Jenis barang kena cukai diantaranya etil alkohol atau etanol dan minuman kandungan etil alkohol serta tembakau yang meliputi cerutu, daun tembakau, sigaret, dan rokok dan hasil olahan tembakau lainnya. Cukai rokok sendiri memiliki pengaruh secara ekonomi berkaitan dengan pendapatan negara. Dapat diungkapkan bahwa pendapatan negara selama tahun 2001, khususnya realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai 167,5 triliun rupiah. Ibu Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa setoran kepabean dan cukai terus memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang relatif stabil selama pandemi COVID-19. Jika terjadi kenaikan cukai rokok, hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan cukai atau penerimaan negara, sebab daya beli masyarakat yang menurun membuat tingkat produktivitas industri rokok yang melambat. Namun perlu kita sadari bahwa secara sosial dengan adanya kenaikan cukai rokok ini juga membuat penurunan keterjangkauan rokok di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan research kenaikan harga pokok yang mempengaruhi konsumsi remaja di wilayah Kuningan, Jawa Barat, di mana sebelum kenaikan cukai rokok, remaja mengonsumsi rokok rata-rata perharinya sebanyak 9 batang. Namun setelah adanya kenaikan cukai menjadi 7 batang perharinya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan jumlah konsumsi oleh remaja dengan rata-rata sebanyak 2 batang perharinya. Menteri Kesehatan juga menegaskan bahwa kebiasaan merokok di Indonesia ini telah membunuh sekitar 235.000 jiwa setiap tahunnya. Akibatnya, negara perlu menanggung beban program jaminan kesehatan sosial. Berbeda dengan pernyataan Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajil Ananda, di mana ia menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini dirasa kurang efektif dalam menekan angka prevalensi rokok, justru lebih banyak berdampak pada penurunan jumlah pabrikan rokok dan peningkatan peredaran rokok ilegal. Kesimpulannya, secara ekonomi, peningkatan cukai dapat mempengaruhi pendapatan negara dikarenakan adanya penurunan daya beli masyarakat dan tingkat produktivitas industri rokok yang menurun atau melambat. Secara ekonomi sendiri, menurunnya keterjangkauan masyarakat khususnya rokok dapat meningkatkan risiko peredaran rokok ilegal. Dari hal ini, semoga masyarakat dapat menerima kebijakan pemerintah atas kenaikan cukai rokok, bahwa pemerintah sudah memikirkan baik dan buruknya dari kebijakan yang ada demi kebaikan warga negara Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan, dan terima kasih.